Pernahkah kamu diperingatkan jangan bersiul di malam hari? Banyak orang tua di Indonesia mengatakan satu hal yang sama sejak dulu. Jika kamu bersiul saat malam, ada sesuatu yang bisa mendengar, dan yang datang mungkin bukan manusia. Sebagian orang menganggapnya hanya mitos. Namun, di banyak daerah, larangan ini masih dipercaya sampai sekarang. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang katanya mendengar siulan itu? Konon, siulan di malam hari bisa memanggil sesuatu. Dalam cerita masyarakat lama, malam bukan sekadar waktu gelap. Malam dianggap sebagai waktu ketika dunia manusia menjadi lebih sunyi. Beberapa orang tua percaya suara siulan bisa terdengar sangat jauh dalam keheningan malam. Karena itu muncul kepercayaan. Jika seseorang bersiul saat malam, suara itu bisa menarik perhatian makhluk tak terlihat. Di beberapa daerah bahkan ada cerita bahwa siulan malam bisa mengundang roh yang sedang lewat. Ada pula yang mengatakan siulan bisa membuat makhluk tersebut mengetahui keberadaan kita. Benar atau tidak, cerita ini sudah hidup sangat lama dalam budaya masyarakat. Beberapa orang bahkan percaya siulan malam bisa dijawab. Ada cerita yang lebih menyeramkan lagi. Beberapa orang tua mengatakan, jika kamu bersiul di malam hari, kadang akan ada siulan balasan. Masalahnya, suara itu tidak berasal dari manusia. Konon, semakin sering kamu bersiul, suara itu bisa semakin dekat. Karena itu, anak-anak dulu sering diperingatkan keras, kalau malam jangan bersiul. Bukan karena orang tua ingin menakuti, tetapi karena mereka percaya ada sesuatu yang lebih baik tidak dipanggil. Tapi ternyata larangan ini mungkin jauh lebih masuk akal. Jika kita melihat kehidupan masyarakat zaman dahulu, ada alasan yang jauh lebih sederhana. Pada masa lalu, desa tidak memiliki lampu jalan. Saat malam tiba, lingkungan menjadi sangat gelap. Suara siulan yang keras bisa terdengar sangat jauh. Hal ini bisa menarik perhatian orang asing atau bahkan hewan liar. Selain itu, bersiul di malam hari juga sering dianggap sebagai tanda pemberi sinyal. Di beberapa tempat, siulan digunakan oleh pencuri untuk memberi kode kepada temannya. Karena itulah orang tua melarang anak-anak bersiul saat malam, bukan karena takut makhluk gaib, tetapi untuk menghindari bahaya yang tidak terlihat. Jadi, apakah larangan ini hanya mitos? Mungkin tidak sepenuhnya. Banyak cerita rakyat sebenarnya dibuat untuk melindungi masyarakat, alih-alih menjelaskan bahaya panjang lebar. Orang tua dahulu sering menggunakan cerita.
cerita yang sedikit menakutkan lebih mudah diingat oleh anak-anak. Karena itu muncul berbagai larangan seperti jangan keluar saat maghrib, jangan duduk di ambang pintu, dan jangan bersiul saat malam. Di balik semua itu, biasanya ada pesan sederhana, berhati-hati ketika malam tiba. Tapi ada satu pertanyaan yang masih tersisa. Jika bersiul di malam hari hanya mitos, kenapa larangan ini muncul di banyak daerah yang berbeda? Apakah itu hanya kebetulan atau ada sesuatu yang memang pernah didengar oleh orang-orang dulu? Mungkin kita tidak pernah benar-benar tahu. Tapi satu hal yang pasti, jika suatu malam kamu bersiul dan tiba-tiba ada siulan lain yang menjawab, mungkin lebih baik kamu tidak menjawabnya kembali. Jika kamu suka cerita tentang mitos dan kebijaksanaan Nusantara, dukung channel Erna Teacher dengan like, komentar, dan subscribe. Karena terkadang cerita lama yang kita dengar sejak kecil sebenarnya sedang mencoba melindungi kita.